Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita dari hari ke hari hingga hari ini Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kita akan memasuki tata ibadah Minggu Transfigurasi. Makna Transfigurasi Yesus. Minggu Transfigurasi adalah titik peralihan dua siklus dalam kalender liturgi, yaitu siklus Natal yang dimulai dari Minggu Advent hingga Epifani, dan siklus Paskah yang dimulai Rabu Abu hingga Minggu Kristus Raja sebagai akhir tahun gerejawi. Perayaan Transfigurasi Yesus bertujuan untuk menghayati peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung yang terdapat di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 13, Markus 9 ayat 2 sampai 13 dan Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Pada kejadian itu, wajah Yesus berubah menjadi bercahaya seperti matahari dan pakaiannya bersinar. Dalam perubahan itu, Yesus tampak berbicara dengan Musa dan Elia. Mereka berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Perubahan wajah Yesus itulah yang ditunjuk oleh istilah transfigurasi, yang secara harfiah berarti perubahan rupa. Peristiwa Yesus dipermuliakan di atas gunung merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Hal itu pula lah yang dikenang dalam Minggu Transfigurasi untuk masuk dalam tahapan kalender liturgi yang baru, yaitu siklus Paskah. Secara alkitabiah, peralihan siklus itu bisa dilihat dalam penempatan kisah pemuliaan Yesus di atas gunung dengan alur cerita yang sama dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Biasanya alur cerita ketiga Injil sinoptik ini berbeda, tetapi beberapa perikop sebelum pemuliaan Yesus di atas gunung ditampilkan dengan alur yang persis sama, yaitu pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya pada zaman akhir hingga Hakim. Rentetan kisah yang dimulai dari pengakuan kepada Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup, berita tentang penderitaan Yesus dan kemuliaannya kelak yang tampil untuk menghakimi bangsa-bangsa. Itulah inti transfigurasi. Untuk itu Bapak Ibu, pada tanggal 17 Februari 2021 pada jam 6 sore menjelang malam kita juga akan dilayani dalam ibadah Rabu Abu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Terpujilah Allah yang senantiasa menyatakan kemuliaannya bagi kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, yakni akhir siklus Natal. Dalam perayaan ini, kita mengenang dan menghayati peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa tersebut merupakan permulaan babak baru karya pelayanan Yesus. Firman Tuhan akan menuntun kita hari ini dan sepanjang minggu ke depan melalui tema kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 10 ayat pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Oleh kasihnya kepadaku.
Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan 8. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibadah yang sejati. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas, Dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, Yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. dan langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Kita puji Tuhan dari Mazmur 29. Saudara-saudara jemaat, menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan terbaik hari ini, untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan hari ini boleh menjadi berkat atas hidup setiap kami. Perlengkapi hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan bagi jemaat-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini kami Tuhan, bersabdalah, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini diambil dari 3 bagian Alkitab. Yang pertama dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua ayat pertama sampai 18.
2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-15, dan yang ketiga dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 13. Pembacaan pertama 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 demikian. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sana dan ke sini, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu
Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh imani yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya
kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 Bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 13. Firman Tuhan, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimana dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan mau memeliharanya dalam hidup ini. Amin. Kita sambut dengan pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kalender gereja, hari ini diperingati sebagai Minggu Transfigurasi. Nah, berdasarkan leksionari ekumenis, Minggu Transfigurasi diperingati pada hari Minggu sebelum peringatan Rabu Abu, atau 1 minggu sebelum Minggu Prapaskah pertama. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transfigurasi diartikan sebagai perubahan bentuk atau rupa, juga diartikan metamorfosis, dan juga diartikan penjelmaan. Saudara-saudara, dalam Kamus Teologi, transfigurasi diartikan sebagai memberi bentuk yang menunjuk kepada peristiwa penjelmaan, pemuliaan Yesus di atas gunung atau di atas bukit. Transfigurasi adalah peringatan peristiwa perubahan rupa Tuhan Yesus yang terjadi di atas sebuah gunung yang tinggi. Tuhan Yesus berubah rupa, yaitu wajahnya bercahaya seperti matahari, kata penginjil Matius, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat, berdasarkan kesaksian Markus 9 ayat 3. Transfigurasi dikenal sebagai peristiwa pemuliaan Yesus di atas gunung. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat bahagia menikmati pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung, sehingga mereka mau membuat kemah untuk Yesus, untuk Musa, dan untuk Elia. Peristiwa itu juga menegaskan bahwa Yesus anak Allah tidak akan kehilangan kemuliaannya walaupun harus menuju ke Yerusalem untuk menjalani Via Dolorosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Tuhan telah menyatakan kemuliaannya dengan berbagai bentuk, misalnya seperti nyala api menjilat-jilat dan badai, itu kesaksian pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 3b, juga dalam kereta berapi dengan kuda berapi dan angin badai, 2 Raja-Raja 2 ayat 11, atau dalam pakaian putih berkilat-kilat, Markus 9 ayat 3. Nah, kemuliaan adalah milik Tuhan sepenuhnya. Namun demikian, melalui pengorbanan Yesus Kristus, manusia sebagai bejana tanah liat yang berdosa dapat mengalami kemuliaan Tuhan dan diperkenankan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekaitan dengan perenungan kita hari ini dalam sorotan tema kemuliaan dalam bejana tanah liat, mari kita melihat pokok-pokok perenungan kita. Yang pertama adalah tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah keindahan dari Allah. Ini bukan keindahan buatan atau keindahan material, melainkan keindahan yang terpancar ya dari karakter yang bersumber dari diri Allah sepenuhnya. Kalau Ashak melihat Allah datang dalam kemuliaannya di Sion dengan bersinar seperti nyala api menjilat-jilat dan badai yang dahsyat, itu datang untuk menghakimi umat Israel. Jadi kemuliaan Allah dinyatakan dalam penghakiman. Lalu Elisa melihat kemuliaan Allah dalam kereta badai dan kuda berapi yang mengangkat Nabi Elia naik ke sorga dalam angin badai. Di sini kemuliaan Allah nampak dalam hidup orang yang dikenannya, yaitu dalam kehidupan Nabi Elia. Juga dalam kesaksian Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang melihat kemuliaan Tuhan Yesus nampak dalam jubah putih yang berkilat-kilat. Dalam hal ini kemuliaan Allah nampak pada diri Tuhan Yesus. Nah, sementara bacaan utama kita, Rasul Paulus melihat kemuliaan Allah nampak dalam bejana tanah liat. Artinya kemuliaan Allah nampak dalam diri manusia yang fana, yang terbatas. 2 Korintus 4 ayat 7.
Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara-saudara, harta dalam bejana tanah liat adalah Injil Kristus Yesus yang menyelamatkan itu. Pertanyaan kita adalah, apa dampak melihat kemuliaan Allah itu? Merujuk pada bacaan kita hari ini, pemazmur atau Asaf melihat bahwa dan menikmati dampak melihat kemuliaan Allah, yaitu Allah dengan segala kemuliaan yang datang menghakimi untuk memulihkan umatnya. Jadi penghakiman itu adalah juga mencerminkan kemuliaan Allah, sehingga akan terjadi keadaan yang lebih baik. Elisa yang telah melihat kemuliaan Allah dengan mata sendiri juga semakin dikuatkan untuk hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, untuk berjalan dalam panggilan Tuhan dengan kuasa yang dari Tuhan juga. Rasul Paulus juga demikian, semakin dikuatkan memberitakan Injil sekalipun banyak tantangan. Ya, kesaksiannya menyatakan bahwa ia tetap menikmati, ia tetap bisa memancarkan kemuliaan Kristus lewat hidup dan pelayanan mereka, sekalipun mereka berada dalam berbagai bentuk penderitaan. Markus sendiri memberi kesaksian tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang sangat bahagia ya, melihat kemuliaan Tuhan Yesus, dan semakin berpegang pada apa kata Yesus sambil merenungkan maksud apa perkataan Yesus itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk mulia. Kita ini makhluk mulia karena kita diciptakan dalam kemuliaan Allah. Kejadian 2 ayat 7. Nah, Yesaya 49 ayat 3, firman Allah kepadaku, engkau adalah hambaku dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Juga dalam Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Adam diberi tanggung jawab untuk membangun kodrat ilahi dalam dirinya, yaitu keserupaan dengan Allah. Kodrat ilahi inilah yang dimaksud dengan kemuliaan Allah yang harus dicapai oleh Adam. Nah, ketika manusia dinyatakan jatuh ke dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa manusia gagal untuk mencapai kodrat ilahi. Keadaan manusia tidak mulia lagi seperti rancangan Allah semula. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah telah hilang. Artinya, manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah lagi. Oleh karena jatuhnya ke dalam dosa, manusia telah menjadi manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah dalam diri manusia sudah rusak, Roma 3 ayat 23. Kata berdosa dalam Alkitab dari kata hamartano yang artinya meleset, melukai hati, dan hilangnya tanda. Ini berarti bahwa manusia telah menyimpang atau meleset dari kehendak Allah. Gambar Allah rusak mengakibatkan manusia tidak mampu mencapai kesucian Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini pasti melukai hati Allah. Sebab manusia tidak mampu melakukan sesuatu yang tepat seperti yang dikehendaki Allah. Padahal inilah maksud dan tujuan manusia diciptakan. Dan kejatuhan manusia membuat manusia kehilangan tanda kemuliaan itu. Inilah yang membuat manusia menjadi bejana tanah liat, sangat rapuh, gampang pecah, bahkan hancur. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia hancur dalam keberdosaannya. Tuhan tetap konsisten sesuai dengan rancangannya untuk manusia. Roma 8 ayat 29.
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, dalam pandangan Rasul Paulus, bejana tanah liat berarti lemah, rapuh, dan yang dapat binasa secara jasmani, banyak menderita. Tetapi karena telah menerima kemuliaan Kristus, maka hal itu tidaklah membuat Rasul Paulus tawar hati, tetapi sebaliknya Rasul Paulus memiliki kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Ayat 7 bacaan utama kita, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kemuliaan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Nah, hal ini selaras juga yang diungkapkan kepada jemaat di Roma. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, itu berarti bahwa cahaya Injil Yesus Kristus adalah sumber kekuatan dari Allah yang menyelamatkan, serta memampukan seseorang yang taat dan setia kepadanya untuk melihat dan mengalami kemuliaan Allah, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah bejana-bejana tanah liat yang rapuh, yang kadang-kadang mengalami kesedihan, air mata, sakit, kesusahan, kebingungan, kelemahan, dan ketakutan. Tetapi cahaya Injil Kristus memberi pengharapan dan kekuatan bagi kita untuk tetap dapat memancarkan kemuliaan Kristus dan melihat bahwa dalam setiap penderitaan orang percaya dapat menjadi lebih daripada pemenang oleh karena kuasa dan kasih Allah. Roma 8 ayat 37. Dan kelemahan, kesusahan, dan penderitaan orang percaya membuka peluang untuk menerima kasih karunia Kristus yang berlimpah-limpah dan mengizinkan kehidupannya dinyatakan dalam tubuh manusia. Karena itu, saudara-saudara, kemuliaan Allah yang adalah bagian dari jati diri manusia sejak diciptakan Allah memang telah hilang karena dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus lewat karya salib, kemuliaan itu kembali menjadi bagian dari jati diri setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi sesungguhnya bersama Allah, kita yang adalah bejana-bejana tanah liat ini pasti kuat. Bersama Allah, kita pasti bisa dan kuat serta tahan menghadapi badai kehidupan, karena kemuliaan Allah yang memampukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengalami kemuliaan Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan. Pengalaman Asaf, Elisa, Rasul Paulus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes lewat bacaan firman Tuhan hari ini kiranya memberi kita sebuah inspirasi untuk dapat mengalami kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam berbagai bidang pengabdian kita, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan masyarakat, dan juga di tengah-tengah pelayanan atau persekutuan gereja kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan itu? Sekali lagi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Satu, untuk dapat mengalami kemuliaan Tuhan itu, bangunlah intimitas dengan Tuhan. Diperlukan kesungguhan dalam memelihara dan menumbuhkan ikatan yang kuat dengan Tuhan, yaitu dengan meneladani setiap karakter dan kepribadian Tuhan, khususnya cinta kasih-Nya yang tulus. Elisa dan Rasul Paulus sungguh-sungguh menikmati hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Itulah yang membuat mereka bersukacita, penuh semangat optimisme, berjalan dalam terang Tuhan, dan semakin bersungguh-sungguh melayani Tuhan.
Karena mereka bersungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Elisa itu tidak mau berpisah dengan Nabi Elia. Berkali-kali Nabi Elia katakan, aku akan pergi, tinggallah. Tetapi Nabi Elisa tidak mau. Ia tetap ingin dekat dengan Nabi Elia. Demikian pun Rasul Paulus, walaupun tantangan begitu berat, ia tetap membangun kedalaman hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 1 Tesalonika 3 ayat 12. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara membangun intimitas dengan Tuhan? Ya. Pertama, kita harus terbuka untuk meminta pengampunan dan juga menerima pengampunan. Kisah Rasul 3 ayat 19. Yang kedua, menjadi kasih seperti kasih Tuhan, ya. Kasih yang berkorban, kasih yang tulus. 1 Yohanes 4 ayat 19. Lalu bertekun dalam doa. Jangan abaikan kehidupan doa. Dan yang berikut adalah percaya dengan sungguh atau percaya dengan penuh iman. Ibrani 11 ayat 6. Jadi itu yang pertama, cara mengalami kemuliaan Tuhan, bangun intimitas dengan Tuhan melalui keterbukaan, meminta dan menerima pengampunan, menjalani atau menjadi kasih seperti kasih Tuhan, bertekun dalam doa dan percaya dengan penuh iman. Yang kedua adalah alami dan nikmati kemurahan Tuhan. Ada berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bayangkan, luar biasa berkat Allah untuk orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang tidak dipikirkan pun Tuhan beri. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan itu maha murah, mengapa ada orang yang menerima kemurahan dari Tuhan berlimpah, tetapi tidak sedikit juga orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan itu tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Syaratnya ada, harus mengasihi Tuhan. Nah, perhatikan kebenaran Alkitab berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Ada tertulis, siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Artinya, kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang yang percaya, yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakui dan memohon pengampunan kepadanya, serta berbalik dari jalan kita yang jahat, lalu kemudian mengikuti jalan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Inilah yang membuat orang beroleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada orang yang senantiasa murah hati. Jadi tadi kemurahan Tuhan itu diberikan kepada orang yang mau hidup dalam pertobatan. Berikut kemurahan Tuhan itu diberikan kepada orang yang senantiasa murah hati. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain.
dan suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Jadi orang yang berlaku sesuai kehendak Tuhan sesungguhnya pasti mengalami kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana mengalami kemurahan Tuhan adalah pancarkan kemuliaannya. Pancarkan kemuliaannya. Murid Kristus harus memancarkan kemuliaan Allah yang ada di dalam diri kepada orang lain. 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya. Kita semua memancarkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Nah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah yang sudah ada dalam diri kita ini perlu dijaga agar tidak menjadi pudar bahkan padam. Caranya adalah takutlah kepada Tuhan senantiasa. Awasi lidah dan mulut kita, lalu hidup berdamai dengan semua orang. Karena itu saudara-saudara, cara memancarkan kemuliaan Tuhan bagi sesama kita adalah dengan tetap memegang komitmen iman. Jadi tetap teguh dalam iman. Lalu setia melakukan firman Tuhan. Selebihnya adalah hidup bersyukur dan bersukacita senantiasa. Ini adalah cara memancarkan kemuliaan Tuhan dari kehidupan kita. Sekali lagi, teguh dalam iman, setia melakukan firman Tuhan, dan hidup bersyukur dan bersukacita senantiasa. Nah, saudara-saudara, jadi agar dapat mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan ini, maka pertama, bangunlah kedalaman hubungan dengan Tuhan. Supaya kita dengan Tuhan itu menyatu. Karena memang kita harus berproses menuju keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, nikmati kemurahannya dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Lalu yang ketiga, pancarkan kemuliaannya lewat kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat atas kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Kita bersatu teduh. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa sesungguhnya kami ini dirancang, dibentuk untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan dan hidup memantulkan kemuliaan Tuhan bagi lingkungan kami. Tetapi karena dosa, kemuliaan itu menjadi hilang. Tetapi terima kasih dalam Kristus Yesus, kami kembali dianugerahi kemuliaan itu, dan itulah yang memampukan umat-Mu sepanjang masa, termasuk kami, untuk boleh bertahan hidup dan pasti bisa menghadapi badai kehidupan ini. Terima kasih kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa berdasarkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasulis sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kita pada minggu ini, dan persembahan warga jemaat sekalian dapat disalurkan melalui rekening jemaat dan quick response code yang ditayangkan di layar. Sebelumnya kita mengumpulkan persembahan, kita diantar dari nas persembahan kita, Mazmur 50 ayat 14. Firman Tuhan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Allah yang Maha Tinggi. Kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan,
untuk anugerah kasih-Mu yang boleh kami nikmati lewat pelaksanaan ibadah Minggu Kudus hari ini. Terima kasih persembahan boleh diserahkan oleh jemaat-Mu. Berkati untuk dapat dikelola dalam menopang pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Juga syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan, untuk banyak hal baik yang Engkau sudah buat dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Bersyukur untuk ulang tahun pernikahan yang boleh dinikmati oleh jemaat-Mu. Bersyukur untuk ulang tahun kelahiran yang boleh dialami oleh kekasih kami Valencia Febrianti Limbu 17 Februari, Ferdi Toding Bunga 18 Februari, Clarissa Diva Grimonia 19 Februari, dan bagi saudara-saudara yang belum kami sebutkan dalam doa ini, kami percaya Tuhan mengenal setiap hamba-hamba-Mu yang juga bersuka cita atas peristiwa ulang tahun. Sempurnakan sukacita hamba-hamba-Mu Tuhan, dan dikaruniai umur panjang dan berkat berlimpah dalam kehidupan mereka ke depan. Bapa dalam sorga, juga bersehat berdoa untuk pergumulan yang terus terjadi di tengah-tengah kehidupan hamba-hamba-Mu. Kami mendukung dalam doa kekasih-kekasih kami dalam kondisi sakit, Ibu Rika Dartika, Ibu Marliani R. Patadungan, anak kekasih Satria Patadungan, juga Papa Enso sekeluarga dalam perawatan di Makassar. Tuhan tolong pulihkan hamba-hamba-Mu sehingga mereka boleh menikmati keadaan yang lebih baik, kondisi tubuh yang lebih baik untuk menjalani kehidupan ke depan. Juga berdoa untuk para orang tua kami di tengah-tengah jemaat dan segenap orang-orang yang kami kasihi dalam usia lanjut. Tuhan berkati, Tuhan karuniai kekuatan, kesehatan yang cukup, dan juga sukacita dalam menjalani kehidupan bersama dengan segenap keluarga. Juga berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan dalam berbagai keadaan yang mereka alami. Tuhan menopang, Tuhan menolong, dan perlengkapi kehidupan mereka dengan berkat Tuhan siang dan malam. Juga berdoa untuk pelayanan yang kami hadapi, baik itu pelayanan ibadah Rabu Abu pada hari Rabu 17 Februari, dan juga memasuki minggu-minggu sengsara ke depan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap rencana pelayanan yang kami akan lakukan. Bapa dalam sorga, terus kami berdoa untuk pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini. Pandemi COVID-19 belum berlalu. Tuhan tolong, teruslah berkarya lewat berbagai upaya yang sementara sudah dan akan dilakukan, sehingga semua itu boleh menjadi jalan berkat Tuhan bagi pemulihan bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Juga saudara-saudara kami di berbagai tempat yang terkena bencana alam, Tuhan menolong, kiranya mereka juga dikuatkan di tengah-tengah pergumulan itu. Berkati Secapa Ade dalam berbagai program yang mereka lakukan, sehingga Secapa ini terus menjadi tempat yang baik untuk menciptakan calon-calon perwira yang hebat, yang terus membangun kehidupan bersama di tengah-tengah bangsa ini. Berkati pemerintah bangsa kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya oleh pertolongan Tuhan, mereka semua terus diberi yang terbaik untuk juga melakukan yang terbaik demi kemajuan bangsa ini. Berkati kehidupan seluruh umat-Mu Tuhan sepekan kerja ke depan. Karuniakan kepada mereka semua umur panjang, kesehatan yang cukup, dan juga hikmat dan kemampuan untuk boleh melakukan berbagai tanggung jawab di tempat kerja masing-masing. Allah Bapa dalam sorga, berkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkenan kiranya atas pelayanan kami, dan memberkati kami untuk terus dimampukan mengangkat pelayanan lebih jauh ke depan. Bapa dalam sorga, inilah doa kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekalian, pergilah, pancarkanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga semua orang di sekitarmu menikmati sejahtera Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mendaki jalan mulia, tetap doaku pilihlah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak semua, demikian ibadah kita pada hari ini. Teruslah menikmati kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu dan pancarkan kemuliaan Tuhan itu lewat kehidupanmu, sehingga kehidupanmu semakin menjadi berkat bagi lingkungan di mana saudara-saudara berada. Selamat melanjutkan tugas masing-masing sepekan kerja ke depan. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati. Shalom. Jadikan